Premier League belum dimulai, tapi darah kompetisi sudah tumpah di medan yang tak terlihat. Bukan di lapangan, tapi di ruang negosiasi, ruang konferensi, dan layar laptop para direktur olahraga. Jika Anda pikir musim 2025-2026 baru akan panas saat peluit pertama dibunyikan, maka Anda keliru. Karena peperangan sesungguhnya justru sudah dimulai dari balik meja transfer. Dan dalam video ini, kami akan mengajak Anda menyelami perang belanja 4 klub raksasa Premier League yang telah menggelontorkan lebih dari 1 miliar pound hanya untuk bersiap. Ya, lebih dari 1 miliar, sebelum satu bola pun digulirkan. Pastikan Anda tonton video ini sampai habis, karena peta kekuatan liga terbaik dunia sedang berubah, dan inilah awal dari segalanya. Musim 2025-2026 belum menginjakkan kaki di lapangan hijau, tetapi bara kompetisi sudah menyala terang. Liverpool, Arsenal, Manchester City, dan Chelsea, 4 raksasa yang tak ingin sekadar berlomba, tapi siap bertempur habis-habisan. Mereka tidak menunggu hingga Agustus. Mereka sudah menyerang lebih dulu, bukan dengan sepatu bola, tapi dengan pena bertinta emas di kontrak bernilai ratusan juta pound. 1 miliar pound, angka yang mengejutkan, sekaligus jadi bukti bahwa Premier League musim ini akan menjadi pertarungan paling sengit sejak kompetisi ini berdiri lebih dari 3 dekade silam. Mereka bukan hanya kuat di atas lapangan. Mereka juga kuat di dalam neraca keuangan, dalam strategi rekrutmen, dan dalam ambisi yang membara. Liverpool, kukuhkan tahta, bukan sekadar pertahankan. Liverpool, sang juara bertahan, tak mau duduk diam menikmati gelar. Alih-alih bertahan, mereka memilih memperlebar jarak. Pelatih anyar Arne Slot membawa filosofi segar dan strategi berani, yang langsung didukung dengan suntikan dana sebesar 254,5 juta pound. Florian Wirtz, pemain muda jenius dari Jerman, datang dari Bayer Leverkusen dengan mahar 100 juta pound, plus tambahan 16 juta pound dalam bentuk bonus. Ia bukan sekadar transfer besar, ia adalah pernyataan. Dan mereka belum berhenti. Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt akan segera menyusul dengan biaya 69 juta pound. Ditambah bek kiri Milos Kerkez, bek kanan Jeremy Frimpong, dan kiper Georgi Mamardashvili, Liverpool membentuk lini belakang yang solid dan masa depan yang menakutkan. Dan jika rumor mengenai ketertarikan mereka terhadap Alexander Isak dari Newcastle menjadi kenyataan, terlebih bila Nunes, Chiesa, atau Luis Diaz dilepas, maka dominasi Liverpool bisa semakin mengerikan dan nyaris mustahil dihentikan. Arsenal, belajar dari luka, siap untuk mahkota. Arsenal tak ingin menjadi cerita, hampir juara, untuk keempat kalinya. 3 musim beruntun finish di posisi 2 cukup untuk menyulut amarah diam-diam dari London Utara. Maka musim panas ini, mereka tak hanya menambal lubang, mereka membangun kembali fondasi. Victor Gyökeres, mesin gol milik Sporting CP, akan datang dengan nilai transfer 63,5 juta pound. Ia bukan sekadar striker, tetapi jawaban atas ketiadaan killer instinct di kotak penalti lawan. Lini tengah mereka diperkuat oleh Martin Zubimendi dari Sociedad dan Christian Norgard dari Brentford. Total, Arsenal mengeluarkan 180 juta pound. Dan jangan lupakan Madueke dari Chelsea, serta kedatangan Kepa untuk menambah kedalaman di bawah mistar. Musim ini, Arsenal bukan sekadar menantang. Mereka menuntut takhta yang terlewat.
Manchester City balas dendam sang juara yang luka. Kekalahan bukan bahasa yang biasa diucapkan Manchester City. Setelah 4 tahun dominasi mutlak, kehilangan gelar musim lalu adalah luka yang memalukan. Tapi Pep Guardiola tak pernah menyerah. Ia membalas bukan dengan keluhan, tapi dengan belanja gila-gilaan. Sejak Januari, City telah menggelontorkan hampir 300 juta pound. Termasuk diantaranya Joao Pedro dari Brighton, Jamie Gittens dari Dortmund, Tijani Reijnders dari Milan, Ryan Ait-Nouri dari Wolves, dan Ryan Cherki dari Lyon. Kevin De Bruyne dan Kyle Walker boleh pergi, tapi Pep tahu bagaimana membangun ulang. Dan dengan Rodri yang kembali ke kondisi terbaik, Manchester City siap merebut kembali apa yang mereka anggap sebagai milik mereka, tahta tertinggi Premier League. Chelsea, dari proyek jangka panjang menjadi ancaman nyata. Dulu mereka dicibir karena belanja tak berujung. Tapi kemenangan Chelsea atas PSG di final Piala Dunia antar klub 2025 membungkam semuanya. The Blues membuktikan bahwa proyek jangka panjang mereka bukanlah kegilaan, melainkan perhitungan. Joao Pedro langsung memberi dampak dalam formasi Enzo Maresca. Bersama Cole Palmer, Chelsea kini punya kombinasi serangan muda yang eksplosif. Mereka belum berbelanja sebanyak rival lain musim panas ini, tetapi kualitas skuad mereka kini terlihat lebih matang. Dan jangan lupa, mereka telah menghabiskan lebih dari 1 miliar pound dalam 3 tahun terakhir. Pertanyaannya kini, apakah Chelsea siap menjalani 38 pertandingan penuh tekanan di Premier League setelah padatnya jadwal internasional mereka? Atau justru mereka akan jadi kuda hitam yang menghantui raksasa lainnya? Premier League 2025/2026 belum memainkan satu laga pun. Tapi garis start telah dilewati. Perang strategi, perang ego, dan perang dompet telah berlangsung lebih dulu. Siapa yang akan tertawa terakhir di bulan Mei? Apakah dominasi Liverpool berlanjut? Apakah Arsenal akhirnya mengangkat trofi? Apakah Manchester City membalas dendam? Atau justru Chelsea melangkah senyap menuju kejayaan? Yang jelas, musim ini tidak akan seperti musim-musim sebelumnya. Kalau menurut kamu, siapa klub paling siap juara musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka analisis seperti ini. Subscribe agar tidak ketinggalan update panas Premier League, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini, kami bukan hanya bahas hasil pertandingan, kami bongkar cerita di balik layar yang menentukan segalanya.